semuanya, selamat pagi, apa kabar? Nah, aku harap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kita hari ini harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dari Tuhan. Dan kita hari ini akan beribadah kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan semuanya. Dan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau sediakan buat kami. Kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Kau masih jagai kami semalam Tuhan, hingga kami bisa bangun pagi hari ini. Dan kami juga bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat membuka telinga kami Tuhan, dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhirnya dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri semuanya dan nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Adik-adik, tiba saatnya kita karena firman Tuhan, sehingga kita meminta terus membaca surat Al-Quran ini kami sungguh-sungguh. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Demikian doa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan. Puji Tuhan ya adik-adik, sekarang kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Siapa dari adik-adik yang sangat semangat memasuki tahun ini? Adik-adik,
kita mau sama-sama percaya dan kita mau sama-sama imani ya. Seperti Tuhan Yesus menyertai kita di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini pun penyertaan Tuhan dan mukjizat Tuhan akan terasa dalam kehidupan kita. Amin. Akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anaknya juga kita mau sama-sama belajar untuk di tahun ini kita bisa semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dalam mengenal Tuhan. Amin. Nah, di tahun yang baru ini kakak mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman tentang Aku Anak Terang. Nah, sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk ambil Alkitab adik-adik karena kita mau baca firman Tuhan di Yohanes pertama ayatnya yang pertama sampai ke-13. Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai ke-13. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah adik-adik, melalui firman yang sudah kita sama-sama baca pada hari ini, di sini kita menjadi tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pemilik kehidupan kita. Dan juga di dalam Tuhan ada terang manusia. Di sini juga kita sama-sama belajar bahwa terang yang sesungguhnya itu sudah hadir dalam dunia adik-adik. Adik-adik tahu nggak ya siapa terang yang hadir dalam dunia? Nah, terang yang hadir dalam dunia itu adalah Tuhan kita adik-adik. Jadi, Tuhan kita itu datang ke dunia membawa terang bagi semua orang. Dan kita yang sebelumnya adalah manusia-manusia gelap atau manusia yang dalam kegelapan. Nah, kegelapan di sini atau gelap di sini bukan berarti seperti mati lampu ya adik-adik. Tapi gelap di sini itu adalah kita yang sebelumnya adalah manusia-manusia yang berdosa, tetapi ketika Tuhan datang ke dunia membawa terang, terang tersebut mengalahkan setiap kegelapan yang ada di dalam manusia. Nah, dan akhirnya kita menjadi anak-anak terang adik-adik. Karena Tuhan kita membawa terang bagi dunia, membawa terang bagi semua orang, di sini Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak terang, kita itu juga bisa membawa terang bagi semua orang, bisa membawa terang bagi dunia. Seperti yang dijelaskan Kak Sugeng kemarin adik-adik. Adik-adik ikut kan ibadah yang minggu kemarin? Kalau adik-adik memperhatikan, Kak Sugeng menjelaskan tentang apa itu terang. Nah, di sini membawa terang itu adalah membawa perbuatan baik atau mau berkata-kata baik dimanapun kita berada. Jadi dalam istilah lain juga bisa dikatakan bahwa kita itu membawa dampak dimanapun kita berada. Kita bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Membawa dampak bagi keluarga kita, menjadi teladan bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah membawa terang adik-adik. Nah adik-adik, kita mau sama-sama buka Alkitab kita lagi ya. Kita mau lihat di Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang
kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Seperti yang kakak jelaskan tadi adik-adik, kalau awalnya itu manusia kan ada di dalam kegelapan. Tapi ketika Tuhan datang, ketika Tuhan hadir dalam dunia, dan Tuhan membawa terang bagi semua orang, maka terang itu menang di atas kegelapan. Dan kegelapan di dalam manusia itu sirna, dan kita menjadi anak-anak terang. Di sini Tuhan tuh katakan kepada kita semua, kalau kita anak-anak terang itu, kita itu berbuah adik-adik. Di sini ada 3 buah yang Tuhan katakan. Yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kebenaran. Nah, di sini adik-adik tahu tentang kebaikan. Kebaikan itu seperti contohnya menolong orang, membantu orang, ya kan? Nah, di sini Tuhan itu ajarkan kepada kita, Tuhan ingatkan kepada kita lagi, kita sebagai anak-anak terang harus mau berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada adik-adik. Jadi, seperti ceritanya, contohnya di pandemi ini, adik-adik tahu banyak orang di luar sana mungkin ada yang tidak bekerja karena pandemi ini, mereka kekurangan, ya kan? Nah, di sini Tuhan tuh ingatkan kita sebagai anak-anak terang harus mau berbagi atau berbuat kebaikan bagi mereka semua. Jadi, Tuhan mau kita itu tidak tutup mata atas kejadian tersebut, tapi kita itu mau menolong mereka, membantu mereka, ya kan? Nah, itu adalah tugas kita sebagai anak-anak terang adik-adik. Yang selanjutnya di sini, tadi yang kedua adalah keadilan. Keadilan ini adik-adik Tuhan tuh ajarkan bagi setiap kita itu harus mau berbuat adil kepada siapapun. Bukan hanya kita mau berbuat adil kepada misalnya keluarga kita aja, atau kepada teman kita aja, teman yang deket banget sama kita. Enggak ya adik-adik, tapi Tuhan mau kita itu berbuat adil kepada siapapun. Nah, contohnya kalau misalnya dalam keluarga kita berbuat adil itu seperti ini. Misalnya adik-adik diberikan uang atau dibelikan makanan oleh mama papa adik-adik. Nah, di sini adik-adik yang mempunyai saudara, adik-adik harus mau membaginya kepada saudara adik-adik. Itu adalah perbuatan yang adil. Nah, selanjutnya juga ada contoh lain, misalnya adik-adik di sekolah. Adik-adik menjadi pemimpin kelas atau yang disebut ketua kelas, atau adik-adik menjadi pemimpin kelompok ketika tugas kelompok, ya kan? Nah, di sini Tuhan mau kita itu bisa berlaku adil adik-adik. Jadi jangan karena kita ketua kelompok dan kita hanya dekat dengan teman kita, misalnya teman kita itu si A, makanya kita hanya mau membantu si A saja, kita hanya mau berbicara dengan si A saja, kita nggak mau membantu si B, si C. Loh kak, kan aku dekatnya sama si A, ya aku maunya deket terus sama si A. Aku maunya bantu si A aja, aku maunya berbagi makanan sama si A aja. Itu nggak boleh ya adik-adik. Kalau kita mau berbuat adil itu, kita itu harus mau berbuat adil kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang terdekat dengan kita saja adik-adik. Nah adik-adik, di sini poin yang ketiga adalah tentang kebenaran. Adik-adik, kakak mau tanya kepada adik-adik, kalau misalnya kita mencontek itu, kira-kira itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah ya? Lalu juga kalau kita berbohong, itu adalah perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Di sini adik-adik sudah tahu dong, kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Nah, di sini Tuhan tuh ajarkan kepada kita untuk kita mau selalu berbuat yang benar, atau mau selalu melakukan perbuatan yang Tuhan ajarkan kepada kita, dan sebaliknya kita mau menjauhi setiap perbuatan yang tidak benar tadi adik-adik. Nah, di sini juga kebenaran berbicara tentang harus mau jujur dan tidak berpura-pura. Jadi misalnya adik-adik kalau melakukan kesalahan, tidak apa-apa adik-adik jujur aja. Misalnya tadi adik-adik mematahkan mainan, terus orang tua adik-adik bertanya, siapa ini yang mematahkan mainannya? Nah, adik-adik di situ jujur saja, tidak apa-apa. Mama adik-adik atau orang tua adik-adik tidak akan marah kalau adik-adik jujur. Jadi, di sini kita sebagai anak-anak terang, kita itu harus mau melakukan setiap perbuatan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak terang itu
seperti tadi yang sudah kakak katakan, kita itu menjadi contoh, kita menjadi teladan bagi orang lain. Biar setiap orang yang melihat kita itu melihat dan tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup dalam diri kita. Dan biar setiap orang itu juga tahu kalau kita adalah anak-anak terang. Jadi adik-adik, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang, kita itu harus mau mencerminkan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita sudah sama-sama belajar tentang 3 perbuatan atau buah yang Tuhan ajarkan pada kita sebagai anak-anak terang. Tadi yang pertama, mau berbuat kebaikan. Yang kedua di sini mau bertindak adil. Dan yang ketiga juga mau melakukan kebenaran. Biar kiranya setiap firman ini bisa hidup dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik bisa menjadi anak-anak terang dimanapun adik-adik berada. Nah, di sini kakak cukupkan firman Tuhan hanya sampai sini. Sebelum kita mau selesaikan ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, sudah belajar tentang firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak terang Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, karena Tuhan telah datang dalam dunia, membawa terang bagi kita semua, sehingga kita menjadi anak-anak terang Tuhan. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan di tahun sebelumnya, dan kami mau berdoa Tuhan, biar tahun ini Tuhan tetap menyertai setiap kami. Tuhan menyatakan setiap mukjizat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, biar kiranya dapat bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mau melakukan kebaikan, untuk mau melakukan keadilan Tuhan, dan juga mau mengatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau dan mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biar kiranya di tahun ini Tuhan redakan virus COVID-19 Tuhan, agar kiranya kami anak-anak-Mu, kami dapat beribadah, bertemu satu dengan yang lain dengan teman-teman kami Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah nama-Mu bersama-sama di gereja Tuhan. Juga kami mau berdoa agar kiranya kami bisa pergi ke sekolah seperti biasa, orang tua kami bisa pergi ke kerja seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berikan kami kesehatan selalu, lindungi kami dan jauhkan kami daripada virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik.